Nama kelima dari Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala ialah Al-Quddus. Al-Quddusnya Allah Subhanahu wa taala ini ialah dua kali disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Yang pertama itu di surah Al-Hasr dan kedua di surah Al-Jumu'ah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim pada surah Al-Jumu'ah ayat 1 pada juz 28 surah ke-63. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Maka yang demikianlah yang tercantum dalam Al-Qur'anul Karim tentang Al-Quddus Allah Subhanahu wa taala, disambung dengan hadis sahihnya Rasulullah SAW dari Ubay bin Ka'ab. Rasulullah SAW apabila telah melakukan salam dalam salat witir, beliau mengucapkan Subhanal Malikil Quddus. Maka ketika kita coba untuk menjabarkan kembali, kita uraikan kembali tentang nama Allah Al-Quddus ini yang maha suci, zatnya, sifatnya, dan juga perbuatannya dari segala yang tidak patut. Oke, kita akan memberikan contohnya. Di dalam istilah agama kita ada istilah yang namanya tahlil. Tahlil ialah mengucap la ilaha illallah. Kemudian ada tasbih. Tasbih itu mengucap subhanallah. Dan kemudian ada lagi yang namanya hauqalah. Mengucap hauqalah itu mengucap la haula wala quwata illa billah. Dan kemudian ada istilah basmalah, mengucap bismillah. Dan kemudian ada taqdis. Taqdis ini mengucap subhanallah al-quddus, maha suci zat Allah Subhanahu wa taala daripada berhajat, karena mustahil Allah itu berhajat. Bahkan kita makhluk Allah ini yang berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ialah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita taat kepada Allah bukan karena Allah perlu atas taat kita itu, bukan karena Allah berhajat atas taat kita itu, melainkan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita sembahyang 5 waktu sehari bukan karena Allah perlu, bukan karena Allah berhajat akan sembahyang kita itu. Faqad dasajatuhu 'anil hajat. Maha suci Allah Subhanahu wa taala daripada berhajat, karena tidak ada sangkut pautnya dengan kebesaran Allah dan keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Kembalinya taat itu, kembalinya perbuatan baik itu, kembalinya amal soleh itu ialah kepada orang yang melakukannya, bukan kepada Allah. Maka apa kata Allah di dalam hadis qudsinya? Ya ibadi law anna awwalukum wa akhirukum wa ismakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulun wahid minkum ma jada zalika fi mulki syai'a. Ya ibadi, kata Allah, law anna awwalukum wa akhirukum wa ismakum wa jinnakum kanu ala afzali qalbi rajulun wahid ma naqasa zalika min mulki syai'a. Rawahu Muslim wa Tirmizi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai hamba-hambaku, jikalau orang yang pertama dari kalian, Nabi Adam alaihissalam, sampai yang terakhir hari kiamat, baik manusia ataupun jin, semuaan itu baik seperti Rasulullah SAW, taatnya, takwanya, maka sedikit pun tidak akan menambah kebesaran keagungan kerajaanku, kata Allah. Masya Allah. Majada syai'a fi mulki syai'an. Dan apa kata Allah lagi? Wahai hamba-hambaku, jikalau orang yang pertama dari kalian sampai yang terakhir hari kiamat, manusia itu paling jahat hatinya seperti Fir'aun, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mana qasa zalika fi mulki syai'an, tidak mengurangi sedikit pun demikian dari kerajaanku, kata Allah Subhanallah. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala taqaddasa jatuhu 'anil hajat. Maha suci Allah daripada berhajat. Dan adapun maha suci Allah Subhanahu wa taala daripada mengadakan, dan maha suci Allah Subhanahu wa taala daripada mungkin. Contohnya mungkin itu seperti kita ini mungkin ada, mungkin diadakan Allah, mungkin tidak diadakan Allah. Dan maha suci Allah Subhanahu wa taala daripada serupa, daripada menyerupai, baik itu diserupai, baik itu mirip ataupun diserupai, seperti itu. Dan maha suci Allah Subhanahu wa taala daripada bersusun.
Contohnya macam kita ini kan ada tulang, ada daging, ada urat, ada darah, ada segala macam. Tapi Allah tidak. Maha suci Allah daripada itu. Dan Allah Subhanahu wa taala itu maha suci daripada bertempat. Di mana Allah? Allah tidak bertempat. Seperti apa kayak tidak bertempat itu? Allah sudah ada sebelum adanya tempat. Tempat itu ciptaan Allah. Kenapa Allah perlu bertempat? Dan kemudian hal ini akan membahas tentang istiwa alal arsh. Maka ada beberapa ilmu kalam yang sangat penting, yang sangat dibahas oleh para ahli kalam. Agar kita bisa memahami secara jelas, maka kita perlu analisa dulu satu persatu, kata per kata, supaya kita sepakat dan kita tahu mengenai maknanya, dan kemudian kita bahas secara utuh kalimatnya, makna istiwa dan makna arsy, dan kemudian kita akan bahas mengenai istiwa alal arsh secara utuh. Maka makna istiwa itu ada 12 kali disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, pada surah Al-A'raf, surah Yunus, surah Ar-Ra'd, setelah surah Yunus, kemudian surah Taha, surah Al-Furqan, surah As-Sajdah, surah Al-Hadid. Jadi ketika kita udah selesai membaca istiwanya di dalam Al-Quranul Karim ini, maka akan kita temukan ada 4 macam istiwanya Allah. Ada istiwanya itu artinya yang disandarkan kepada Nabi kita, Nabi Musa alaihissalam. Ada juga istiwa yang disandarkan kepada malaikat Jibril. Ada juga istiwa yang disandarkan kepada Allah, dan ada istiwa yang tidak disandarkan kepada arsy-Nya Allah. Nah, demikianlah istiwa. Maka kita bahas tentang arsy. Arsy itu 21 kali disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Ada yang disandarkan kepada Ratu Balkis, dan kemudian ada juga disandarkan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Maka para ulama ahli tafsir mentafsirkan istiwa alal arsy ini, ada yang mengatakan bahwasanya menetap, ada juga yang mengatakan di atas, ada yang juga mengatakan tinggi, ada yang juga mengatakan naik ke atas. Maka kemudian Al-Imam di University Al-Azhar, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi mengatakan bahwasanya zat Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama seperti kita makhluknya, dan kemudian sifat Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama seperti kita, sifat 20-nya Allah, dan perbuatannya Allah itu tidak sama seperti kita, seperti makhluknya Allah. Maka memaknai istiwanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama seperti istiwanya kita, istiwanya makhluk. Dan kemudian dilanjutkan lagi pada kitab Al-Imam Al-Fakhruddin Ar-Razi yang menjelaskan tentang ayat-ayat Allah ini. Kata beliau, ayat-ayat Allah ini ada yang namanya ayat mutasyabihat, ayat yang sulit dipahami oleh kita, oleh makhluk ini, karena makhluk ini punya keterbatasan. Dan kemudian ada yang namanya ayat muhkamat. Muhkamat ini yang mudah dipahami ayatnya. Maka ketika kita berjumpa dengan ayat mutasyabihat yang sulit dipahami, maka kembalikan kepada ayat muhkamat yang mudah dipahami. Laisa kamitsli syai'un, tidak ada satupun yang bisa menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan lagi ketika kita belajar ilmu tauhid, ada yang namanya al-muta'allaq. Al-muta'allaq ini ialah tempat bergantungnya sesuatu. Maka Allah itu tidak bergantung kepada sesuatu. Bahkan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala lah yang harus bergantung kepada Allah. Adapun Allah itu tinggi bukan bermaksud ia di atas. Tinggi itu bermakna ilmunya tinggi, yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Dan kemudian ada istilah Allah itu dekat, Allah itu di mana-mana. Itu makna ilmunya Allah. Karena Allah itu tahu apa yang saking luasnya ilmu Allah itu, Allah tahu apa yang ada di dalam hatimu. Maka demikianlah Al-Quddusnya Allah, Maha Sucinya Allah daripada bertempat, daripada apa-apa yang Allah ciptakan.